Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Apakah ini serangan terkuat dari noda darah di sayap? Lo Feng berbicara kepada Sawu di punggungnya. Sawu, bisakah aku membuat sayap itu mengakui aku sebagai tuannya? Sawu lebih mengetahui daripada orang lain. Bagaimanapun, Sawu adalah bagian dari harta karun sejati itu. Jangan mendekatinya, kata Sawu. Tuan, kamu memang telah meningkatkan tekad selama 1200 tahun terakhir. Dan sekarang ini merupakan level teratas di antara para Universe Master. Namun beralih dari seorang Universe Master menjadi True God adalah perubahan mendasar. Dan tekadmu juga akan berubah secara mendasar. Kamu masih sangat jauh dari itu. Lo Feng masih tenang. Bagaimanapun, dia telah memperoleh banyak hal. 1200 tahun terakhir telah menajamkan pikirannya lebih baik daripada 100 juta tahun di sektor Dewa Binatang. Dia harus mengakui bahwa tekanan tinggi adalah cara yang baik untuk menajamkan tekadnya. Namun, jika dia berada di bawah tekanan tinggi seperti itu terlalu lama, tekadnya juga akan rusak. Itu adalah pedang bermata dua. Kekuatan kemauan tidak seperti pemahaman hukum. Pemahaman hukum memerlukan langkah-langkah tertentu, sedangkan kekuatan kemauan membutuhkan kekuatan dari dalam. Sudah 1000 tahun, kata Lo Feng. Saatnya pergi. Lo Feng melihat sayap putih itu dan mulai mengendarai menara bintang. Ada terlalu banyak tempat berbahaya di samudra semesta. Sudah ada berbagai macam kekuatan dan bahaya di 3 tanah ekstrim. Ada banyak tempat di tanah ekstrim untuk mengasah tekadnya. Sebuah riak datang pada Lo Feng. Manusia, aku akan membuatmu dan sayapmu menyesalinya. Lo Feng pun menjawab, lain kali saat aku kesini, aku akan mengajakmu. Menara bintang pergi, dan Lo Feng berhenti mengkhawatirkan sayap putih. Sama seperti makhluk agung di alam semesta asli, tidak mampu menghadapi menara bintang. Lo Feng tidak mampu menghadapi sayap putih. Itu bisa terjadi pada True God manapun. Kekuatan sayap Sawu dapat menyaingi harta karun sejati tingkat atas dan mungkin dapat menandingi objek aneh. Aku akan mencobanya sekarang. Lo Feng membakar kekuatan dewa miliknya. Diam-diam, selubung tipis cahaya keemasan muncul dan menutupi seluruh ruang misterius itu. Radiusnya 80 tahun cahaya, jauh lebih besar dari ruang sayap itu. Namun, masih ada badai bila di sekitar sayap putih itu. Jadi bahkan negara dewa tidak dapat mengendalikan ruang dan waktu di sana. Ia hanya mampu mengendalikan ruang yang stabil dan ruang di antara bebatuan. Lo Feng sangat gembira. Ia merasa bahwa negara emas yang tampil dengan status puncak sayap Sawu dapat menyaingi gabungan dari alam semesta mini, negara emas sebelumnya, dan piala pasir api. Negara emas menyelimuti seluruh ruang misterius itu dan menembus bebatuan di tepinya. Hasilnya, ia menemukan portal gua lainnya. Berbagai pikiran membanjiri benak Lo Feng. Lo Feng langsung mengambil keputusan. Ia takut portal baru itu akan ditemukan oleh makhluk hebat lainnya. Dan Lo Feng juga sangat penasaran. Lo Feng terbang ke portal gua menggunakan menara bintang, tetapi masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk sampai di sana. Tubuh Musa terbang keluar dari menara bintang dan terbang di depannya. Tubuh Musa dan menara bintang bergerak di sepanjang portal utama, sementara Lo Feng menjaga negara emas di area seluas 10 miliar kilometer persegi dan mencoba waspada terhadap segala hal yang berbahaya. Ini panas sekali. Tubuh Musa melayang di sepanjang portal dan udara panas membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tubuh Musa terbang ke tebing dan menyentuhnya dengan tangannya. Panas aneh mengalir melalui telapak tangan Musa dan lengannya terlepas seperti lilin yang meleleh.
Panas itu langsung mengalir di tubuhnya dan tubuhnya bergetar. Separuh tubuhnya terpental. Setelah itu, inti kehidupan muncul dan membentuk tubuh dewa baru. Aku memiliki tubuh dewa seorang kesatria, kata tubuh Musa. Panas aneh ini mampu membakarku. Aku harus terus maju. Lo Feng menjadi semakin penasaran. Sejauh ini, aku telah bergerak di sepanjang portal selama beberapa tahun cahaya. Lo Feng merasa takjub. Di sepanjang portal, ia terkadang menemukan jalan bercabang. Jadi ia tentu saja memilih jalan yang paling besar. Otak makhluk hebat bekerja sangat cepat. Jadi mudah bagi mereka untuk mengingat peta. Ia terus bergerak maju. Setelah waktu yang lama, ada banyak percabangan di jalan, dan Lo Feng terus memilih cabang terbesar untuk maju. Semakin jauh ia melangkah, semakin tinggi suhunya. Lo Feng bahkan meletakkan kembali tubuh Musanya karena panas di luar cukup tinggi untuk membakar tubuh Musa menjadi abu. Kabarnya, area bagian dalam sektor puncak miring sangat berbahaya. Bahkan pemimpin kota primal pun bisa mati di sini. Sedangkan untuk area inti, bahkan para Trugat bisa mati. Lo Feng merasa terintimidasi. Setelah masuk sejauh 30 tahun cahaya, Lo Feng mencapai ujung. Ada lingkaran merah, biru muda, dan abu-abu di magma, dan api tak berujung memancar dari dalam goa. Lo Feng berusaha mengeluarkan jejak kekuatan dewa, tetapi kekuatan itu segera dimusnahkan. Lo Feng menggerakkan pikirannya. Menara bintang bergerak maju dan menyentuh api. Api membakar, tetapi tidak ada yang berubah di menara bintang. Tidak heran, ini adalah harta karun sejati yang luar biasa, kata Lo Feng, seperti yang diharapkannya. Lagi pula, harta karun sejati yang agung tidak akan rusak bahkan di tanah ekstrim. Meskipun dia telah melihat sayap putih yang patah, itu adalah hasil dari perang yang tidak diketahui. Menara bintang menghilang di depan pilar batu dan muncul di luar. Lo Feng kebingungan. Menara bintang memasuki ruang terpisah setelah hanya menyentuh sebuah pasir. Itu adalah ruang yang gersang. Lo Feng segera keluar karena dia telah sepenuhnya memahami hukum ruang. Pilar-pilar batu ini mungkin terbuat dari banyak butiran pasir, dan ada ruang di setiap butiran pasir itu. Lo Feng bingung karena tidak ada catatan tentang pilar batu ini. Satu pilar khusus langsung menarik perhatian Lo Feng. Tidak jauh dari situ, ada pilar batu lain. Sekilas, pilar itu tidak berbeda dengan pilar batu lainnya. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, orang dapat melihat bahwa di permukaan pilar batu itu ada bekas cakaran samar. Ukurannya mirip dengan telapak tangan rata-rata penduduk bumi, tetapi hanya memiliki 4 jari. Siapa yang meninggalkan bekas cakar ini dengan semburan api ini? Bahkan para kesatria biasa dengan baju besi harta karun sejati, mereka akan terbakar habis sampai mati. Siapa yang akan datang ke sini? Lo Feng merasa bingung dalam hatinya. Pintu masuk puncak gunung utama sektor puncak miring dapat ditemukan di dalam celah di bagian penampang itu, dan Lo Feng berhasil masuk ke dalam gunung dengan melawan arus ruang misterius di wilayah perairan. Berdasarkan posisinya, ia menghitung bahwa ia seharusnya berada di wilayah bawah puncak gunung utama sektor puncak miring. Dari atas ke bawah, lebih dalam di sektor puncak miring, ini jelas bukan wilayah biasa. Tidak ada informasi tentang pilar batu ini dalam catatan umat manusia, yang menegaskan bahwa tempat ini bukan wilayah biasa. Seseorang harus menjadi makhluk agung yang luar biasa agar bisa sampai di sini. Jadi ini mungkin ditinggalkan oleh makhluk Trugat. Lo Feng berspekulasi. Mata Lo Feng berbinar. Bekas cakaran itu terdiri dari kerikil yang tak terhitung jumlahnya, dan area yang terukir bekas cakaran itu pun dipenuhi dengan bercak-bercak. Seluruh menara bintang langsung tersedot ke dalam salah satu ruang kerikil. Di dalam ruang yang ditemukan di dalam kerikil, suhu di sekitarnya jauh lebih rendah. Suhunya hampir serendah suhu di dalam inti bintang.
tubuh Musa muncul dari udara tipis dan menara bintang mendarat di bahu tubuh Musa. Batu-batu dan gunung-gunung di dalam hamparan kerikil ini sama sekali tidak tampak istimewa. Itu hanyalah batu-batu gunung biasa. Hamparan kerikil ini sendiri memang memiliki tempat yang unik. Tubuh Musa menunjukkan jejak kegembiraannya. Dengan satu langkah, ia melintasi jarak ribuan kilometer untuk tiba di puncak gunung. Di puncak gunung itu, ada lempengan dinding batu halus tempat gelombang aneh dapat ditemukan. Di lantai sebelum dinding batu ini, ada dua benda. Satu adalah liontin hijau yang memiliki ukiran binatang aneh yang menghiasi permukaannya. Yang lainnya adalah sisa sutra dengan keindahan yang tak tertandingi. Sisa sutra itu adalah campuran rumit antara hitam dan emas dan memancarkan aura yang membuat tubuh Musa terasa sangat nyaman. Tubuh Musa sangat gembira. Lagi pula, ia dapat mengandalkan gudang informasi umat manusia untuk mengidentifikasi sejumlah besar benda yang tidak dikenalinya. Setidaknya ia tidak kesulitan mengidentifikasi dua benda di hadapannya ini. Ini adalah barang-barang dari perahu semesta, salah satu tempat dari 3 tempat paling berbahaya. Lovong menatap liontin ukuran binatang buas hijau itu. Konon, dengan memiliki barang ini, seseorang memegang otoritas khusus di dalam perahu semesta. Risiko bahayanya lebih rendah dan ada ruang kultivasi yang eksklusif bagi siapapun yang memiliki liontin ini. Perahu semesta adalah kapal antariksa yang sangat besar namun rusak. Perahu semesta telah muncul beberapa zaman yang lalu, bahkan sebelum kelahiran 2 tanah suci. Perahu semesta telah ada di sana. Tak seorang pun tahu asal-usulnya. Selain itu, perahu semesta suka menelan alam semesta mini. Alam semesta mini yang rusak sering tertarik padanya hanya untuk dihisap dan ditelan. Kapal planet super yang rusak ini memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi juga memiliki bahaya tak terbatas dan harta karun tersembunyi. Bahaya yang ada di dalamnya cukup untuk memusnahkan para Trugat, dan harta karun yang tersembunyi di dalamnya cukup untuk membuat makhluk agung manapun dari samudera semesta menjadi tergila-gila. Token adalah jenis barang yang unik di dalam perahu semesta. Selama seseorang membawa token kemanapun ia pergi, beberapa wilayah berbahaya mungkin tidak lagi berbahaya baginya. Meskipun ini tidak berlaku untuk semua wilayah berbahaya. Setiap token memiliki ruang rahasia raksasa yang sesuai dengannya. Setiap ruang rahasia memiliki ruang terisolasinya sendiri. Kemudian, barang kedua adalah diagram penarikan jejak. Seutas kekuatan ilahi menembus diagram itu. Seketika, ia seperti memasuki ruang virtual. Di dalam ruang virtual ini, terdapat sebuah perahu semesta virtual yang sangat besar. Seutas benang merah merangkai beberapa wilayah di dalam perahu semesta. Di dalam ruang virtual ini, bahaya-bahaya di dalam setiap wilayah disimulasikan seolah-olah itu nyata. Dan deskripsi tentang cara menghindari bahaya-bahaya ini dan cara-cara untuk melintasi wilayah-wilayah berbahaya ini diperlihatkan. Tubuh Musa segera menarik kembali kekuatan ilahinya. Ia memperoleh pemahaman hampir seketika. Ia menjadi linglung karena kegembiraan. Peta ini sama bagusnya dengan yang diambil oleh Master Yuan Ao sebelumnya. Dari segi nilai, peta ini tidak kalah dengan kayu dewa yang aneh. Dan peta ini hanya milik Loveng. Gelombang ombak tiba-tiba muncul dari dinding batu di depannya. Loveng yang baru saja mengambil token hijau tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak ke atas. Sebuah pemandangan terbentang di dinding batu di hadapannya. 2 sosok samar mulai muncul. Salah satunya adalah kecantikan tak terukur yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan daun hijau yang tak terhitung jumlahnya. Melihatnya seperti melihat keberadaan alam semesta yang paling bersemangat. Loveng merasakan kenyamanan tak terukir.
Sosok lainnya mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu. Sekilas, dia tampak seperti sepotong kayu mati, dan kepalanya agak mirip dengan kristal. Dia buta dan tidak memiliki telinga atau hidung, hanya 3 mata dan 1 mulut. "Aku Jivanzi," kata sosok berjubah abu-abu itu. "Namaku Senlin," kata wanita cantik yang terbungkus dalam dedaunan hijau yang tak terhitung jumlahnya. Sosok berjubah abu-abu itu melanjutkan, "Karena kau mengambil 2 benda yang kutinggalkan, kau dapat melihat gambar-gambar ini diambil sebagai kenang-kenangan." Bank data manusia telah memberikan Lo-Feng informasi tentang beberapa tokoh mengerikan dari 3 era utama dan 2 tanah suci. Namun tampaknya tidak ada informasi tentang keduanya, Jivanzi dan Senlin. Dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Jelas, mereka bukan bentuk kehidupan dari salah satu dari 3 era reinkarnasi alam semesta utama. "Aku adalah seorang guru agung tunggal atau Trugat Tunggal," lanjut sosok berjubah abu-abu itu. "Sebelum pertarungan terakhirku, warisanku yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak ingin semuanya sia-sia. Jadi dalam perjalananku untuk mencoba terobosan dalam reinkarnasi, aku meninggalkan sebuah token dan peta samudra semesta di sini. Token itu mewakili ruang terisolasi di dalam perahu semesta. Selain harta sejati agungku yang aku bawa, aku telah meninggalkan sisa milikku di sana. Aku hanya berharap bahwa para penerus akan membawa kemuliaan bagi warisanku. Dan jika memungkinkan, wariskan berbagai teknik dan pengetahuan yang telah aku ciptakan kepada generasi mendatang. Ini bukan sebuah tuntutan." Jantung Lo-Feng mulai berdetak lebih cepat. Gelombang lain yang terdengar penuh vitalitas terpancar pada Lo-Feng. Wanita cantik itu juga angkat bicara. "Junior, aku Senlin juga meninggalkan warisanku. Mengenai token dan peta, mereka disimpan pada jarak sekitar 300 tahun cahaya dari sini. Jika kamu cukup mampu, tidak ada salahnya mencari-cari. Apakah kau dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntunganmu." "Jangan dengarkan Senlin," kata sosok berjubah abu-abu itu. "Ini sudah menjadi inti dari sektor puncak miring. Tempat bahaya mengintai di mana-mana, di mana bahkan para Trugat kemungkinan besar akan dimusnahkan. Dikatakan bahwa beberapa Trugat yang berhasil menerobos reinkarnasi meninggalkan token di lingkungan mereka. Tetapi untuk dapat memperoleh token tersebut, seseorang memerlukan keberuntungan. Karena mencari-cari token ini akan terlalu berbahaya. Kita telah hidup selama hampir 3 era reinkarnasi. Batas kita semakin dekat. Kita hanya memiliki 1 pertaruhan terakhir untuk menerobos putaran reinkarnasi ini. Jika kita mencapai terobosan, maka kita dapat menjadi keberadaan abadi dan bahkan membangun alam semesta yang suci." Sosok berjubah abu-abu dan wanita yang diselimuti daun hijau menghilang dalam sekejap dan diikuti oleh gambar-gambar yang disimpan sebagai kenang-kenangan. Gambar-gambar ini pun perlahan menghilang dari pandangan. Lo-Feng berdiri di depan dinding batu, tetapi tidak bergerak untuk beberapa saat. "Jika aku selamat dari inkarnasi, aku bisa hidup selamanya," bisik Lo-Feng. "Apa yang disebut inkarnasi ini mungkin merupakan rahasia besar di samudra semesta. Namun, itu terlalu jauh dariku. Total ada 3 era inkarnasi, dan aku hanya hidup sebentar." Lo-Feng membalikkan menara bintang dan kembali. 1 bulan kemudian, di alam semesta asli, wilayah manusia bumi. "Afeng," kata sebuah suara. Lo-Feng mengangkat kepalanya. Seorang pria yang tampak rendah hati berjalan ke arah Lo-Feng dan tersenyum padanya. Dia duduk di seberang Lo-Feng. Lo-Feng tersenyum. "Wei Weng, duduklah. Mengapa kau masih berada di level ke-9 penguasa domain?" tanya Lo-Feng. "Dengan sumber daya yang kuberikan padamu, seharusnya sangat mudah bagimu untuk menjadi seorang Undying." Wei Weng telah berteman baik dengan Lo-Feng sejak lama, dan Lo-Feng sangat dekat dengan Wei Weng seperti halnya dengan Wu Ha. Ketika ia menjadi utusan Ganwu, Wei Weng sudah berada di level bintang,
dan ia telah mencapai level universe. Tak lama setelah itu, Lo Feng telah menyediakan sumber daya sebanyak mungkin untuk orang tuanya, istrinya, adiknya Luo Ha, dan Wei Weng. Ia perlu memastikan bahwa mereka menjadi seorang Undying. Sedangkan untuk putra-putranya Lu Ping dan Lu Hai, ia bersikap lebih tegas. Wei Weng itu teman Lo Feng dari kecil ya guys. Kalau di Donghuanya pas SMA pasti kalian tahu kan, suka dipanggil Ah Wei kalau sama Lo Feng. Oke, kita lanjut. Aku masih punya waktu yang panjang, kata Wei Weng. Aku bisa hidup sebagai penguasa domain selama beberapa juta tahun lagi. Baiklah, aku akan berlatih dan menjadi penguasa sektor. Meskipun statusnya tengah menanjak, Lo Feng tidak pernah memperlihatkan keunggulan apapun di hadapan saudaranya Wei Weng. Itulah sebabnya Wei Weng tetap memperlakukan Lo Feng sebagai orang biasa. Mereka berbincang hingga gelap dan berbagai pikiran membanjiri benak Lo Feng. Lo Feng teringat rencana Susanke. Meskipun dia menghormati dan mempercayainya, dia tetap harus berhati-hati. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan guru Susanke. Semakin kuat aku, semakin banyak cara yang harus kulakukan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Aku akan meningkatkan kekuatanku sekarang. Mengenai mendapatkan kembali sayap putih, sayap itu rusak dan membutuhkan banyak bahan berharga. Barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh Ji Fanzi sudah cukup untuk memulihkan sayap putih itu. Lo Feng punya rencana yang bagus, tetapi sayap putih maupun barang-barang berharga tidak mudah diperoleh. Dia berhasil menemukan barang-barang berharga di sektor puncak miring secara kebetulan. Namun, tidak semudah itu mendapatkan barang-barang berharga di perahu semesta. Dia punya peta, tetapi dia harus pergi sendiri. Aku akan memilih perahu semesta sebagai tempat untuk mengasah tekadku, pikir Lo Feng. Aku butuh informasi lebih lanjut tentangnya. Lagi pula, itu adalah salah satu dari 3 tanah ekstrim. Bahkan guru pemimpin kota primal bisa mati di sana. Barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh Ji Fanzi jelas bukan untuk para muridnya. Bahkan mereka yang setingkat dengan pemimpin kota primal tidak dapat menjamin bahwa mereka bisa mendapatkan barang-barang berharga tersebut. Ada 2 makhluk di ruang area bagian dalam sektor puncak miring. Makhluk dengan 3 wajah, 8 lengan, dan palu di masing-masing tangannya memicu suatu teknik. Dan bayangan besar palu raksasa pun muncul. Pemimpin kota primal, kau harus bertarung denganku hari ini, katanya. Pemimpin kota primal melihatnya. Kamu dari tanah suci bulan ungu. Aku belum pernah mendengar tentangmu. Ini pasti pertama kalinya kamu muncul. Apakah kamu ingin aku menjadi pesaingmu? Ada 2 alam semesta tanah suci. Yang lebih kecil disebut tanah suci bulan ungu. Makhluk berbaju besi emas itu mulai melancarkan serangan. Palu-palu itu menjadi kabur dan menyatu dengan bayangan. Mereka menjadi palu dewa raksasa. Ruang di sekitar palu itu musnah. Pemimpin kota primal menamparnya. Telapak tangannya membesar, berubah menjadi emas. Alam semesta terbentuk di telapak tangan, dan segala macam energi lahir. Palu itu hancur, dan makhluk agung berbaju besi emas itu bangkit kembali. Angin di kejauhan membekukannya. Lalu es itu pecah dan makhluk agung itu pun padam. Tidak heran, kau adalah pemimpin kota primal, teriaknya. Leluhur berkata kau memiliki peluang tertinggi untuk menjadi Trugat. 1 telapak tangan dan kau mengalahkanku. Aku terlalu sombong sebelumnya. Makhluk agung itu menghilang. Sudah terlalu umum bahwa pemimpin kota primal bertemu dengan makhluk dari tanah suci yang ingin melawannya. Kekuatan ilahinya jauh lebih rendah daripada Master Sungai Bintang. Namun, dia dikenal sebagai sosok yang kuat. Pendiri kapak besar mengirim pesan kepada pemimpin kota primal. Chaos, aku sangat beruntung dan memperoleh harta karun sejati tertinggi kapak besar. Beritahu para Universe Master lainnya bahwa itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Tak lama kemudian, Lo Feng, Master Kegelapan, dan Void Gold Master semuanya mengetahuinya. Oke guys, sampai sini dulu sebelum video berakhir. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Tapi harusnya ya, ini Mimin udah kelar jam 4:30 di upload. Tapi wifi Mimin lagi error, dari sananya ada pemberitahuan
gangguan selama 8 jam ya. Tadi dari jam 12 mungkin jam 8 malam baru kelar, baru bisa diupload. Tapi ini video sebenarnya udah jadi setengah 5 kurang 2 menit teman-teman. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau langsung membagongkan lagi. Terima kasih.